siklus seperti ini biasa terjadi. Yang kedua adalah jangan mudah panen dulu. Ya, jadi misalnya karena belakangan saya dengar juga banyak petani yang belum waktunya panen sudah dipanen. Ya. Pagi ini sampai beberapa menit yang lalu saya masih terima telepon dari para petani porang dari seluruh Indonesia. Dan yang barusan 5 menit yang lalu saya terima telepon dari Pak Soekarno dari Saradan. Saradan itu satu kecamatan dekat Madiun sana. Dan di satu kecamatan ini saja ada kira-kira 2.000 hektar tanaman porang. Mereka sudah lebih dari 15 tahun. Kalau Saradan ini termasuk petani porang lama. Lama. Bukan yang baru-baru ini demam porang ini. Nah, mereka semua menyampaikan ke saya, Pak, tolong carikan jalan keluar ini. Bagaimana harga kok turun sekali harga porang. Meskipun dulu saya juga pernah menyampaikan bahwa harga porang ini terlalu mahal. Keuntungan terlalu banyak. Sehingga harga benih kemudian menjadi sangat tinggi. Ketika harga benih tinggi, kemudian biaya bertanam porang menjadi sangat mahal. Ketika harga menjadi 5.000 seperti sekarang, petani mengeluh semua bagaimana harga ini kok begini rendah. Dari biasanya bisa 8.000. Mungkin musim ini malah di atas 10.000 mungkin. Ya, pernah di atas 10.000. Nah, itu memang terlalu mahal harga itu. Tetapi itu tadi, sepanjang harga benih porang sebetulnya tidak mengikuti naik, nggak apa-apa. Nah, sekarang apa sebetulnya yang menyebabkan harga porang ini begitu turun sekarang ini, Johan? Nah, Johan ini punya pabrik pengolahan porang. Ini bapaknya ini orang Jepang. Kakek saya. Kakeknya orang Jepang. Nah, dulu ikut pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini konyaku, ini konjak kalau orang bilang konjak. Yang kayak tahu konjak. ini dari porang. Kalau ini bentuknya mie mie kering. Nah, shirataki. Nah, ini ada ekspor ke Jepang ini ya. Awal-awal kita ekspor ke Jepang. Ekspor ke Jepang ini kayak mie atau kayak kue tiaw. Yang bihun itu yang bentuk beras. Ini bentuk beras. Beras tapi basah. Ada juga ini beras yang kering isinya. Nah, ini produk-produk dari pabriknya Johan ini, PT Hambigo namanya. Nah, bentuk tepungnya sebetulnya seperti ini. Ini produksi Jepang. Nah, yang ini kita contoh dari tepung Jepang. Kalau ini yang produksinya Hambigo. Oh, ini produksinya Hambigo. Ini impor ini ya. Ya, untuk sampel kita. Untuk apa? Untuk perbandingan. Pembanding. Jadi pembandingan. Jadi nggak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya sih. Cuman mereka punya ilmu lebih tinggi lagi cara buatnya, lebih efisien, lebih tepatnya. Oh, tapi kalau kualitasnya bisa bersaing. Cuman kita perlu lebih repot lagi dari sistem dan lain-lain. Nah, kenapa harga orang turun sekali? Sekarang kalau saya lihat harga yang terakhir kalau kita terakhir beli masih 7.000 ya Pak ya. Masih 7.000 sama 6.800. Hari ini tinggal 5.000. Ya itu saya baru dengar juga kaget itu. Kita kenapa kita terakhir bisa beli 7.000? Memang kita kasih kuota. Kita terakhir untuk sampai tahun ini kita masih tinggal terima 500 ton kira-kira. Terakhir 500 dari tahun lalu kita sudah terima terus. Dengan 500 ton ini tahun ini kita sudah membeli sekitar 7.000 ton. 7.000 ton untuk setahun ini. Setahun. Jadi jatah setahun ini kita sudah penuh. Nah, terakhir kita beli stok ya sekitar 7.000. Nanti kita selalu mengikuti harga di market berapa. Terakhir saya dengar sih baru 6.500. Saya baru dengar pertama ini harga sampai turun sampai segini. Dengan kata lain ya memang pembelian stop itu kelihatannya. Yang saya tahu target pertama memang Indonesia pernah tidak bisa ekspor langsung ke China. Jadi teman-teman yang penjual keripik atau yang lain-lain harus lewat Thailand, terus mungkin diolah sedemikian rupa. Ya, ini maksudnya begini, kita ini kan ekspor ke Tiongkok itu bentuknya kan chip China. Ya. Nah, chip kita ini kelemahannya adalah dikeringkan di panas matahari, dijemur misalnya. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Kalau waktunya panjang ini bisa rusak bisa jamuran. Dan begitu ditemukan jamur, itu akan dilarang. Dan kita pernah mengalami itu karena petani kita ngotot untuk ekspor chip dalam keadaan seperti itu, akhirnya dilarang. Akhirnya kayak sarang burung lah. Nasibnya kayak sarang burung. Sehingga ini harus ada jalan keluar tersendiri nanti di antara petani. Tapi penyebabnya sendiri apa? Pertama itu, jadi yang sementara waktu kemarin kejadian Indonesia di itu masih ada jalur Pak. Jadi teman-teman masih bisa kerja. Cuman hanya teman-teman yang sudah pengalaman cukup tinggi
untuk bisa kerja. Jadi kalau saya lihat dulu sebelumnya ini ada istilah band ini, di Indonesia ada 20 pabrik lebih mungkin yang kerja orang ini. Nah, pabrik chip maksudnya? Pabrik chip. Bukan pabrik seperti Anda ini. Ya, ini cuma kita kebetulan. Jadi pabrik chip itu ada 20 lebih saya tahu di Indonesia. Setelah di ban, hanya 5 pabrik yang gerak. Nah, 5 ini mereka punya koneksi untuk bisa buat proses tepung di Thailand, terus diekspor ke China. Kalau bentuk tepung seperti ini masih bisa masuk China. Contohnya Ambico sendiri tahun ini masih bisa masuk 90 ton ke China. Terus ke Jepang kita ada ekspor sekitar 65 ton ke Jepang. Tapi kalau chip memang sudah kalau chip nggak bisa. Jadi akhirnya mereka kirim ke Thailand, diproses maksudnya. Nah, setelah itu tahun ini di Thailand dan di Myanmar pun di stop. Baru 2 bulan lalu kejadian. 1 bulan lalu, maaf. 1 bulan lalu di stop. Jadi semua. Jadi sejak 1 bulan yang lalu Thailand tidak mau terima lagi. Thailand masih bisa terima. Dari Thailand ke Tiongkoknya enggak stop. Jadi dari situ banyak sudah jalur-jalur resmi stop. Akhirnya pembelian tidak seramai dulu lagi. Jadi pabrik-pabrik teman-teman yang sekarang kerja chip berusaha membuat tepung untuk diekspor, tapi itu masih perlu waktu dan perlu penelitian. Tepung ini nggak bisa sembarangan, Pak. Ini seperti order made sebenarnya. Jadi tiap perusahaan, konsumen kita di China, di Tiongkok ada 1, di Jepang ada 1. Mereka order made ke kita, minta tepung tipe apa, viskositasnya berapa, kemurniannya berapa, baru mereka mau terima. Bukan kita buat chip yang apa saja, terus di sana yang mereka proses. Jadi perlu ada ilmu lagi untuk di situ. Kebetulan Ambico karena sudah bisa membuat produk, jadi untuk mengekspor bentuk tepung yang ini kita bisa jalan. Nah, penyebab utama itu menurut saya. Terus kedua, yang terbesar kita juga ada informasi dari teman-teman kita juga punya konak dari Tiongkok juga, komisi kayak Konjak, organisasi Konjak Tiongkok ya. Jadi mereka bilang tahun ini tepung di harga tepung dan harga ubi Tiongkok itu cukup turun drastis dibanding 2 tahun lalu. Karena apa? Karena panen raya, Pak. Jadi panen yang kemudian waktu tahun 2019 Indonesia itu bisa banyak rame 2019 banyak rame yang datang ke sini karena kejadian dulu pernah ada gempa di Tiongkok dan banjir. Jadi banyak lahan tanah yang gagal. Tapi mereka sudah kembali di tahun 2020 ini mulai panen raya lagi. Jadi harga di Tiongkok sangat turun. Jadi pengusaha-pengusaha di sana beralih menggunakan produk dalam negeri daripada produk impor yang harus diolah sedemikian rupa yang susah untuk melakukan itu. Jadi kemungkinan itu kedua, ada 2 kemungkinan itu yang terbesar. Jadi di Indonesia yang mempunyai pabrik yang bisa mengolah porang menjadi produk seperti ini baru Anda? Baru kita, Pak. Soalnya ya memang dari kakek saya kita memang pertama kali ekspor krepe pertama dari Indonesia tahun 71 kita sudah ekspor bentuk krepe ke Jepang. Tahun 83 karena Jepang punya peraturan baru. Akhirnya kita berusaha membuat produk seperti ini untuk kita ekspor ke Jepang, bukan pasaran lokal. Nah, dari situ kita lebih konsentrasi membuat produk untuk ekspor. Jadi kalau misalnya ada data konjaknya Indonesia diekspor ke Jepang atau apa, itu data adalah produk jadinya kita diekspor ke Jepang. Bukan bentuk seperti ini ya, Pak ya. Jadi agak beda di situ. Sebetulnya malah lebih bagus ya kalau bisa ekspor bentuk jadi ini kan. Makan hatinya luar biasa. Bikinnya sulit sekali. Bikinnya dari gagalnya, klaimnya dari Jepang. Untuk produk seperti ini aja kita sudah hampir berkali-kali diklaim sama Jepang, kembalikan 1 kontainer, kita develop lagi. Untuk sampai buat produk seperti ini kita develop 10 tahun sampai bisa menjadi produk yang ya masih bisa dipertahankan lah. Kita sampai sekarang pun kadang-kadang kalau dari Jepang diklaim ada rambut kecil, harus kita kembalikan lagi. Ya masih kita berjuang terus di situ. Gitu. Saya kemarin mencoba menganalisa, saya pikir ini ada hubungannya dengan kesulitan perkapalan dan kontainer. Karena semua eksportir, termasuk eksportir santan, eksportir tepung kelapa, semua menjerit karena tidak ada kapal. Akhirnya nggak bisa ekspor atau sulit sekali ekspor. Kalau pengalaman kita antar Indonesia ke Eropa, ekspor kita yang Indonesia Eropa terhalang itu, Pak, karena kontainer. Kita jadi ada beberapa ekspor yang ke Eropa harus menggunakan pesawat sampai karena itu. Tapi kalau yang sesama Asia kayak ke Jepang, ke China dan ada beberapa yang kiriman ke Thailand dan kita sih ke Taiwan dan lain-lain. Itu tidak terhalang. Ya sekarang agak terlambat 1 minggu 2 minggu sedikit. Sekarang apa jalan keluar yang bisa diharapkan oleh petani? Pertama bersabar, Pak. Soalnya ini kejadian misalnya ya, Pak ya. Cuman saya kembali lagi keperluan tepung di China sebenarnya dari tahun 2018 sampai 2020
itu jumlahnya tidak pernah berubah, tidak pernah tiba-tiba naik meningkat. Dari 2018-2019 ada kenaikan 2.000 ton tepung konjak ini atau glukomanan powder ini, karena di China ada satu makanan yang menjadi booming di China. Padahal mungkin bisa, kalau ada sesuatu yang booming di China, dunia bisa bergerak. Jadi ada satu makanan yang booming di China, itu snack yang bentuknya terbuat dari konjak, terus dikasih pedas-pedasnya Sichuan. Itu sangat booming. Setahun itu ada beberapa perusahaan, setahun itu bisa memakai sekitar sampai 2.000 ton tepung. Nah, 2.000 ton itu adalah tepung dari Asia Tenggara. Diambil dari keripik jemur matahari Asia Tenggara. Nah, 2019 itu mereka lari ke Asia Tenggara untuk mengambil tepung itu. Nah, tapi di 2020 ini tepung itu ternyata disubstitut dengan tepung lokal yang kualitas jelek. Lokal di sana. Lokal sana. China itu besar sekali di situ, jadi tepungnya. Nah, berarti ini beberapa hal menjadi satu ya. Jadi karena China sendiri menurun, mungkin juga karena COVID, kemudian itu ada pengaruh juga sedikit banyak. Kemudian juga ada masalah kapal, kemudian masalah di Indonesia sendiri juga produksinya meledak kan begitu. Nah, saya tadi menyampaikan ke beberapa petani, mungkin ada baiknya ya bersabar tadi, karena apapun siklus seperti ini biasa terjadi. Yang kedua adalah jangan mudah panen dulu. Jadi misalnya, karena belakangan saya dengar juga banyak petani yang belum waktunya panen sudah dipanen. Akhirnya karena mereka bilang, yang lo ini kan sudah besar gitu, umbinya sudah besar sehingga sudah bisa dipanen. Padahal antara besar dan kontennya dan isinya itu kan berbeda. Begitu. Jadi satu lagi Pak, yang menurut saya perlu ada pelajaran dalam waktu mau menanam atau waktu membuat produk atau proyek-proyek yang mungkin istilahnya pemerintahan dan lain-lain. Sebenarnya marketnya seberapa besar sih Pak? Itu perlu dipelajari. Kita sendiri Ambiku menghabiskan waktu 8 tahun untuk mempelajari ini. Itu pun tidak ada kayak tinggal minta ke negara Tiongkok data pemakaianmu berapa. Itu tidak ada Pak. Mereka cari sendiri. Harus cari sendiri, komunikasi dengan 20 perusahaan, 30 perusahaan. Terus kebetulan saya kenal satu orang dari Jepang yang sudah kerja bekerja antara Myanmar, China, dan Jepang. Jadi mereka mengumpulkan data, keluar angka. Ya angka itu bisa 80%, 90% berganti-ganti terus. Tapi paling tidak ada ceritanya di situ. Nah itu kita punya gambaran dari situ. Dan saya lihat negara Tiongkok hanya memerlukan sekitar 30.000 sampai 40.000 chip ton ya Pak ya, per tahun dari Asia Tenggara. Itu sama dengan ubi berapa ton itu ya? Kalikan 2 saja. Kalikan 2, bukan chip, kali 5, bukan kali 5. Itu tepung, ya bukan. Kalau dari chip, kalau dari ubi ke chip, dari ubi ke chip ya kalikan, dari ubi ke chip kalikan, dari chip ke tepung kalikan 2. Yang saya bilang dari itu 30 sekitar itu chip yang saya bilang 30.000 ubi itu. Kalau dari ubi ke chip kalikan ya bagi 5 ya. Bagi 5 sama bagi 6 kira-kira. Jadi kira-kira perlu 150.000 ton. Oh bukan. Jadi gini, yang saya sebut itu adalah jumlah ubinya. Karena yang diperlukan tepung dari China itu sekitar dari Asia Tenggara itu maksimal 4.000 ton tepung. 4.000 ton tepung kalikan 2. 8.000 chip. 8.000 ton chip. 8.000 ton chip kali 5 untuk ubi. 8.000 kali 5 40.000 ton ubi. Itu dari Asia Tenggara ya Pak? Ya, bukan dari Indonesia saja. Jadi ada Myanmar, ada Indonesia, ada Thailand. Tapi yang terbesar di dunia Myanmar sama Indonesia. Jadi langkah pertama menurut pendapat saya para petani adalah jangan lagi mau beli benih dengan harga mahal. Betul, itu pertama satu. Karena harus di stop dari situ. Terus harus cari penanaman yang bisa ditahan dalam tanah. Iya. Cara penanaman itu penting Pak. Kalau cara penanaman yang sekarang sering lihat itu ada yang di ladang atau tempat terbuka terlalu luas. Itu kalau dibiarkan, misalnya dibiarkan dalam tanah terus, itu biayanya jalan terus itu. Tapi kalau penanaman tradisional zaman dulu di bawah naungan, itu dibiarkan saja dia masih bisa hidup. Paling cuman kena hujan, disiram air sedikit. Itu jadi banyak petani-petani yang tradisional zaman dulu
mereka tidak terlalu khawatir harganya turun sampai 3.000 sampai 4.000 karena mereka pernah mengalami harga Rp2.000. Oh, harga juga pernah sampai pernah. 2.000. Kita pertama kali mulai dari Rp1.700, Pak. Dari situ naik terakhir 5 tahun lalu aja masih harga 3.000 kita. Harga mulai 5 tahun yang lalu masih 3.000. Masih 3.000 kita. Jadi sekarang 5.000 ini bagi masih kita, lebih tinggi. Iya, kita sebenarnya Ambico ini 5 tahun lalu tiba-tiba harga jadi 6.000, kita hampir tutup, Pak Sulu. Bayangkan bahan baku naik 2 kali lipat. Di tahun 2019-2018 bahan baku naik sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat. Terus kita gimana caranya adalah efisiensi, modifikasi mesin dan lain-lain. Akhirnya kita bisa bertahan untuk dengan harga bahan baku itu. Jadi waktu harga bahan baku sekarang kembali ke sini, ya untuk Ambico senang, Pak. Tapi kita berpikir kasihan untuk teman-teman petani yang kita bina, Pak, soalnya. Memang dengan harga 5.000 sekarang sebetulnya petani masih bisa bertahan, masih bisa hidup, masih bisa hidup. Tapi yang saya khawatirkan kalau masih turun lagi. Kira-kira masih turun lagi nggak ini? Gini, Pak, jadi saya tidak bisa baca. Cuman kemarin saya dari teman saya yang berhubungan baik dengan Myanmar, kita patokannya harga Myanmar, Pak. Jadi kalau harga Myanmar, kita bulan-bulan ini Myanmar mulai panen raya, awal panen raya seperti Indonesia. Kalau Indonesia sekitar bulan 4, bulan 5, Myanmar itu bulan ini mulai panen raya. Kalau Myanmar tahun lalu mulai panen raya dengan 6.000, Indonesia mungkin sekitar 6.500 atau 7.000. Indonesia akan mulai dengan 6.000. Nanti di bulan 4, bulan 5-nya. Tahun ini kemarin saya dengar Myanmar dibeli 3.500. Wah, berarti harus hati-hati juga kita ya. Bisa Indonesia tahun depan kena 3.000. Itu hitungan kalau belum ini loh, Pak ya. Kalau orang-orang yang sekarang 2 tahun lalu nanam banyak dengan harga mahal, dan teman-teman yang sudah kena euforia, ayo nanam porang ini. Semua nanam dan harus dipanen di saat yang sama tanggal bulan 3. 3.000 itu sudah harga tertinggi bisa-bisa gitu. Bisa-bisa begitu. Bisa-bisa. Mudah-mudahan tidak. Ya. Tapi jadi intinya pertama jangan lagi mau membeli benih dengan harga mahal. Ya, itu satu. Bahkan jangan beli. Harus dari miliknya sendiri saja. Ya, mendingan bibitnya sendiri kita pakai sendiri. Jadi saya ajarkan petani-petani binanya Ambico. Mungkin tahun ini 6.000. Dia cuma punya 1 hektar. Tapi tahun depan 3.000 dia punya 1 hektar dari bibitnya sendiri. Punya 2 hektar dari bibitnya sendiri. Tetap akan kita beli dengan 2 kali lipat itu. Jadi dia punya penghasilan 6.000. Jadi, tapi itu harus komunikasi dengan perusahaan sih sebenarnya di situ. Gitu. Jadi bisa jadi tahun ini nggak usah panen, katakanlah begitu. Bagi petani yang tradisional, bisa umbinya bisa disimpan saja di dalam tanah. Bisa tahan. Kalau yang tradisional bisa, Pak. Umbi tanah sehingga tahun depan lebih besar. Dan harganya lebih baik karena kontennya rendemennya lebih banyak begitu. Terus dari pihak teman-teman pengusaha, saya yakin mereka punya etikat baik. Tahun ini mereka semua beli tepung, beli mesin tepung. Mesin tepung ini kalau mereka bisa berhasil dan koneksi dengan konsumennya mereka dekat, mereka bisa ekspor langsung ke Tiongkok. Kalau mereka bisa membuat tepung, berarti mereka bisa beli keripik atau ubi dari petani. Mereka membuat keripik bentuk oven, mereka buat tepung sesuai permintaannya konsumen di Tiongkok. Mereka akan ekspor bentuk tepung. Oh, sekarang ini banyak investasi. Jadi saya dengar ada dari pabrik yang buat mesin turbo mill itu mesin membuat tepungnya itu antri 2 bulan untuk Indonesia katanya. Jadi pengusaha tidak menyerah, Pak, sebenarnya. Iya, itu sudah naturalnya begitu. Cuman itu perlu waktu saya perlu ada 2. Jadi pertama ya diskusi antara boleh ekspor langsung ke China dan lain-lain. Kedua pengusaha tapi itu pun perlu waktu 1 tahun menurut saya. Nah, itu bukan menjadi persaingan Anda nanti. Kita beda, Pak. Kita makanya saya kembali lagi. Tepung konjak ini dan produk ini, atau nama produk dan tepung konjak adalah order made, Pak. Komunikasi dengan konsumen itu perlu one on one. Nggak bisa kita buat kayak tepung ini, terus kita jual sembarangan di market, semua membeli. Karena kenapa sih istimewanya tepung ini sehingga harus dibuat seperti ini? Gimana, Pak? Jadi tidak seperti tepung pada umumnya gitu. Ini tepung ini bisa dilihat ini tadi mana ya? Oh, aduh, yang jelly itu. Itu tepung ini sebenarnya kelihatannya mahal dan jumlahnya. Cuman tepung ini dengan memakai 1% saja bisa membuat adonan jelly seperti ini, Pak. Jadi hanya dengan 1% konjak dari porang ini bisa mengikat air menjadi kayak jelly sebanyak ini. 1 gram bisa menjadi kayak 100 ml 1 gram aja bisa mengikat seperti ini. Jadi jelinya sudah lumayan bagus. Jadi ini yang dipakai untuk misalnya kosmetik, campuran-campuran dan lain-lain. Ini yang kita proses dengan menggunakan, dari ini kan proses alkalinya masih normal. Setelah alkalinya kita tinggikan, mereka akan bisa mengeras menjadi
produk ini. Jadi istilahnya ini produknya 90% air, Pak. Ya. Jadi itu yang diutamakan, Bro. Jadi bukan produk ini istilahnya kayak tepung tapioka atau tepung menggunakan tepungnya banyak. Ya, jadi kalau membuat ini menggunakan airnya banyak ya, sudah bisa jadi makanan. Betul. Jadi sudah bisa menjadi konsentrasi ke sana. Jadi ada beberapa kesalahpahaman kelihatan di pemerintah dan beberapa kali saya juga ketemu teman-teman, misalnya kemarin pernah ketemu teman-teman dari Bulog. Mereka salah paham, dipikir tepung porangnya nanti bisa dicampurkan dengan tapioka, di mix nanti membuat mie. Bukan seperti itu, Pak. Tepung ini kehebatannya adalah mengikat air. Air itu nanti bisa dimasukkan ke dalam adonan untuk menjadi bahan baku. Itu yang utama. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan konsumen dalam negeri orang memakai konjak porang? Apa yang bisa dilakukan? Amiko sih berusaha juga meningkatkan kapasitas produksi yang kita biarkan kita bisa menyerap ubi lebih banyak dari tahun ini. Terus kedua, kita mau develop kayak adonan seperti ini yang mudah digunakan untuk konsumen, biarkan bisa dicampur ke makanan-makanan pada umumnya, bakso misalnya ya, terus spaghetti atau bakmi, atau mungkin sosis, atau mungkin karena tepungnya Indonesia itu sangat luar biasa, Pak, sebenarnya. Ubinya Indonesia luar biasa, tidak memiliki bau. Ubi porang ini. Ubi porang. Nanti kalau mungkin Pak Dahlan, tepung yang Jepang sama tepung Amiko bisa dibuka. Nanti coba di bau. Yang Jepang itu ada bau amisnya. Jepang dan China ada bau amisnya. Indonesia itu tidak ada baunya. Jadi produk ini tanpa dicuci alkohol, kita bisa dimasukkan ke snack, dessert yang manis, produk manis. Kalau amis harusnya produk yang asin-asin dan lain-lain, hanya makanan-makanan seperti pedas. Tapi produk ini kita bisa campurkan ke dessert. Sebenarnya asal Indonesia, misalnya pabrik-pabrik di Indonesia bisa membuat tepung yang kemurniannya 75%. Sebaiknya Indonesia harus mengkonsumsi sendiri, Pak. Jadi kita kenalkan tepung porang ini ke seluruh konsumen pabrik-pabrik makanan di Indonesia. Jadi Indonesia bisa menyerap sendiri ubinya Indonesia. Jadi Indonesia bisa mengontrol harga yang ada di luar negeri. Dan nggak perlu lagi impor. Ya. Sekarang masih ada impor. Besar, Pak. Lumayan. Indonesia itu datanya kalau saya nggak salah minimal 2.000 ton itu ada, Pak. Impor dari China. Bentuk tepung yang langsung bisa dipakai untuk makanan ya, Pak. Wih, itu harus kita selesaikan. Tapi itu pun tepungnya kualitasnya beda sama yang tepung saya buat, Pak. Yang Amiko buat. Lebih rendah? Bukan. Lebih levelnya lebih tinggi. Mereka bisa buat yang meshnya tipis seperti ini. Ini juga Amiko buat, tapi prototipe ini. Kecil sekali meshnya. Itu perlu teknologi dengan pencucian alkohol dengan menggunakan alkohol dan lain-lain. Nah, sementara Anda akan mengarah ke sana nggak? Insya Allah tahun depan kita mengarah ke sana, Pak. Jadi tahun depan kita kepingin membuat pabrik yang bisa membuat sampai selevel itu. Jadi kita bisa kerjasama dengan konsumen-konsumen yang sudah diskusi dengan Amiko, industri makanan di Indonesia, atau industri istilahnya tepung-tepung premix di Indonesia yang bisa menggunakan tepung lokal ini. Saya mau mengundang teman-teman pabrik makanan yang kira-kira potensial untuk menggunakan tepung porang. Tolong Anda kasih daftar saya. Industri makanan apa saja yang sebaiknya menggunakan ini, nanti kita undang sama-sama kita bicarakan. Sebagian besar makanan yang berhubungan dengan beverage, sebagian besar bisa pakai sebenarnya, Pak. Cuman kembali lagi, R&D-nya di tipe itu harus mengerti cara menggunakan tepung ini. Ya, nanti Anda ceramah lah di sana. Ya. Soalnya tepung ini adalah raw material biasanya. Kebanyakan teman-teman yang di Indonesia atau yang kerja di pabrik makanan, kalau mereka nggak punya R&D yang mengerti tentang bahan baku, mereka kebanyakan dapat bahan yang sudah dikondisikan sama Tiongkok untuk mudah dipakai. Jadi produknya lebih mudah dipakai. Nanti kita tanya pabrik-pabrik makanan di Indonesia, Anda perlu daripada impor bahan baku itu, kita cukupi dari dalam negeri. Anda perlu apa? Perlu seperti apa? Ya, itu perlu. Dan kita bicarakan. Perlu develop lagi, Pak. Cuman saya yakin kalau Amiko sendiri terus terang nggak bisa merangkul semua untuk keperluan mereka, nggak bisa. Jadi kita perlu koordinasi dengan teman-teman yang sudah bisa membuat tepung ini di Indonesia. Ada beberapa pabrik yang Jawa Timur cukup berpotensial menurut saya. Sekarang sudah ada berapa pabrik yang bisa membuat tepung sampai 75? Setahu saya di Jawa Timur ada 2. Terus di luar Anda? Jawa Barat ada 1. Terus teman-teman mungkin ada 4-5 perusahaan lagi sudah membeli mesin untuk membuat tepung ini. Nah, itu tinggal nanti know-how-nya perusahaan masing-masing untuk membuat 75 bahkan sampai kalau Amiko standarnya kita 85. Ada yang 90, cuman itu. Tapi yang 75 itu ada pasarnya juga kan? Kembali lagi, Pak. Itu perlu ada didikan untuk cara menggunakannya. Jadi ada perlu koordinasi dengan pengguna. Jadi kalau Indonesia bisa mengkonsumsi itu sendiri, minimal ubi sejatuh-jatuhnya itu harga 6.000 5.000 itu sudah
Paling bagus. Soalnya kalau nggak seperti ini, saya lihat tahun depan tuh bisa kembali ke 5 tahun lalu Rp3.000 itu bisa terjadi, Pak. Ya, ini semua kita harus hati-hati. Pertama, jangan lagi menanam porang dengan benih yang dibeli dengan harga mahal seperti selama ini. Pakailah benihnya sendiri, dan bagi yang petani tradisional, rawat. Biarkan ubinya di dalam tanah dulu, jangan dipanen untuk menunggu lebih besar lagi dengan kualitas lebih baik. Sama satu lagi, sebelum menanam, tanya siapa yang membeli, Pak. Ya. banyak petani karena mungkin lagi populer, lagi booming. Ya, bagi mereka memang nggak pernah berpikir begitu. Sehingga memang pasti mereka jual kepada pedagang, pedagang jual ke pabrik chip, pabrik chip nanti menjemur, kemudian mengekspor itu. Soalnya kadang-kadang ada yang buat pabrik sendiri, tidak tahu siapa yang beli juga banyak, Pak. Saya lihat akhir-akhir ini. Baik, Johan, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.